Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang turunan atau derivatif. Sebelum dimulai jangan lupa berdoa. Turunan implisit. Contoh 18, tentukan persamaan garis singgung disingkat PGS dan persamaan garis normal disingkat PGN pada kurva X kuadrat dibagi Y ditambah Y kuadrat dibagi X sama dengan 2. Ya. Kita cari gradiennya dulu, berarti kita turunkan turunan terhadap X dari X kuadrat dibagi Y ditambah turunan terhadap X dari Y kuadrat dibagi X sama dengan turunan terhadap X dari 2. Berarti ini turunannya adalah Y, turunan dari 2X dari X kuadrat adalah 2X, kemudian kurang X kuadrat, turunan dari Y nya adalah DY DX ya. Kemudian dibagi Y kuadrat ditambah, nah ini adalah X kali 2Y turun kali DY DX, kemudian kurang Y kuadrat, turunan dari X adalah 1 dibagi X kuadrat sama dengan 0. Oke, kita bagi Y kuadrat, berarti di sini 2X per Y kurang X kuadrat per Y kuadrat DY DX ditambah ini adalah 2Y per X DY DX, kemudian dikurang Y kuadrat dibagi X kuadrat sama dengan 0. Oke, kita masukkan nilai 1 ya, titik 1,1 ini berarti 2 kali 1 dibagi 1 kurang 1 kuadrat dibagi 1 kuadrat DY DX ya, ditambah 2 kali 1 dibagi 1 DY DX ya, kemudian kurang 1 kuadrat dibagi 1 kuadrat sama dengan 0. Ini adalah 2 kurang DY DX, kemudian ditambah 2 DY DX ya, kurang 1 sama dengan 0. Berarti ini DY DX sama dengan min 1 ya. Berarti persamaan garis singgungnya adalah Y dikurang 1, kemudian di sini min 1 dikalikan X kurang 1, berarti Y sama dengan min X. Nah ini jadi plus 1 jadi plus 2. Persamaan garis normalnya adalah Y kurang 1 sama dengan min 1 per min 1 kali X min 1. Berarti Y sama dengan ini adalah jadi X ya. Ya udah, jadi Y sama dengan X dengan Y sama dengan min X tambah 2. Contoh 19, tentukan persamaan garis singgung atau disingkat PGS pada kurva sin XY sama dengan Y di titik pi per 2,1. Kita cari gradiennya dulu, berarti turunan terhadap X dari sin XY, turunan terhadap X dari Y. Turunan dari sin adalah cosinus XY, kemudian kita turunkan X kali Y nya, berarti X kali DY DX ditambah Y kali 1 sama dengan ini adalah DY DX ya. Kemudian kita masukkan saja cosinus, berarti di sini X nya pi per 2, ini 1, berarti ini cos pi per 2 nih. Ini kemudian X nya adalah pi per 2 DY DX ditambah Y nya adalah 1 kali 1 sama dengan DY DX ya. Nah kita tahu bahwa cosinus pi per 2 itu adalah 0 ya.
berarti pi per 2 kali dy dx tambah 1 sama dengan dy dx. Berarti kalau begitu dy dx nya sama dengan 0. Nah, persamaan garis singgungnya adalah y kurang 1, kemudian gradiennya adalah 0 ya, dikalikan x kurang pi per 2, berarti y-nya adalah 1. Jadi persamaan garis singgungnya adalah merupakan garis yang mendatar ya. Contoh 20, tentukan persamaan garis singgung atau disingkat PGS dan persamaan garis normal disingkat PGN pada kurva y ditambah cos xy kuadrat tambah 3x kuadrat sama dengan 4 di titik 1,0 ya. Kita cari turunannya, berarti turunan terhadap x dari y ditambah turunan terhadap x dari cosinus xy kuadrat ditambah turunan terhadap x dari 3x kuadrat sama dengan turunan terhadap x dari 4. Ini adalah dy dx ya. Kemudian ini ditambah turunan dari cosinus itu adalah min sinus xy kuadrat. Kemudian kita turunkan xy kuadrat, berarti x turunan dari y kuadrat adalah 2y dy dx. Kemudian ditambah y kuadrat turunan dari x adalah 1. Kemudian ditambah ini 6x ya, sama dengan 0. Oke. Dy dx ya. Kemudian kurang 2xy sin xy kuadrat dy dx ya. Kemudian ini min y kuadrat sin xy kuadrat ditambah 6x ya, sama dengan 0. Oke, kita masukkan 1,0 berarti dy dx ya. Kemudian kurang 2 kali x nya adalah 1 kali y nya 0 sin ini berarti sinus 0, kemudian dy dx ya, kurang y nya adalah 0 kuadrat, kemudian sin 0 ditambah 6 kali 1 sama dengan 0. Berarti ini 0, 0. Berarti kalau begitu dy dx nya sama dengan min 6. Jadi persamaan garis singgungnya adalah y kurang 0 sama dengan min 6 kali x kurang 1, atau y sama dengan min 6x tambah 6. Kemudian persamaan garis normalnya adalah y kurang 0 dikalikan min 1 per min 6 dikalikan x ya, min 1. Oke, ini jadi positif, kita kalikan aja jadi 6y sama dengan x min 1, berarti x kurang 6y min 1 sama dengan 0. Contoh 21, tentukan persamaan garis singgung atau disingkat PGS pada kurva x sin y ditambah y cos x sama dengan 1 di titik 0,1. X sin y ditambah y cos x sama dengan 1, turunan terhadap x ya, dari x sin y ditambah turunan terhadap x dari y cos x sama dengan turunan terhadap x dari 1. Ini turunannya adalah x, kemudian turunan dari sin adalah cos y dy dx ya. Kemudian ditambah sin y turunan dari x adalah 1 ditambah
Y turunan dari cos X adalah min sin X ya. Kemudian ditambah cos X kali dy dx sama dengan 0. Oke, kita kelompokkan dulu. Berarti di sini X cos Y dy, atau kita gabung langsung saja. Ditambah cos X dy dx, kemudian ditambah sin Y, kemudian kurang Y sin X sama dengan 0. Kita masukkan titik 0,1, berarti di sini 0 cosinus 0 ditambah cosinus 0 dy dx, kemudian ditambah sin 1, kemudian kurang 1 kali sin 0 sama dengan 0. Oke, ini 0 kali cos 0 adalah 0, cos 0 adalah 1, berarti dy dx ya. Kemudian yang ini adalah sin 1 ya. Langsung saja min sin 1. Berarti persamaan garis singgungnya adalah Y kurang 1, gradiennya adalah sin 1. Oke, kita beri kurung itu dikalikan X kurang 0. Berarti Y sama dengan min X sin 1 ya, tambah 1. Contoh 22, tentukan persamaan garis singgung atau disingkat PGS pada kurva Y cos Y ditambah 2 sin X sama dengan akar 3 di titik pi per 3, pi per 2. Kita cari turunannya terhadap X dari Y cos Y ditambah turunan terhadap X dari 2 sin X sama dengan turunan terhadap X dari akar 3. Ini berarti Y turunan dari cos itu adalah min sin Y dy dx ya, ditambah cos Y kali dy dx ya, kemudian ditambah 2 cos X sama dengan 0. Oke, ini berarti min Y sin Y dy dx ditambah cos Y dy dx ditambah 2 cos X ya. Berarti Y nya di sini adalah pi per 2 min pi per 2, kemudian sin pi per 2 kali dy dx ya, kemudian ditambah cosinus pi per 2 dy dx, kemudian ditambah 2 cosinus pi per 3 sama dengan 0. Min pi per 2, kemudian sin pi per 2 nya adalah 1 ya, 1 kali dy dx ya, kemudian ditambah 0 kali dy dx ditambah 2 kali setengah sama dengan 0. Berarti min pi per 2 dy dx sama dengan ini 0, ini 1, berarti min 1, berarti dy dx sama dengan 2 per pi. Jadi persamaan garis singgungnya adalah Y kurang pi per 2 sama dengan 2 per pi dikalikan X kurang pi per 3. Y kurang pi per 2 sama dengan 2 per pi X, kemudian kurang 2 per 3, atau kita susun Y sama dengan 2 per pi X
Contoh 23, tentukan persamaan garis singgung atau disingkat PGS pada kurva cos X tambah Y sama dengan Y sin X di titik pi per 2,0. Kita cari gradiennya dulu, berarti turunan terhadap X dari cosinus X ditambah Y sama dengan turunan terhadap X dari Y sin X ya. Ini turunan dari cosinus adalah min sin X ditambah Y, kemudian turunan dari X ditambah Y adalah turunan dari X nya 1, kemudian ditambah turunan Y nya adalah dy dx sama dengan ini Y turunan dari sin X adalah cos X, kemudian ditambah sin X, turunan dari Y nya adalah dy dx ya. Kita gantikan saja di sini, berarti titiknya pi dengan 0, berarti X nya adalah pi, Y nya 0, berarti ini adalah min sin pi per 2 ya, dikalikan di sini 1 ditambah dy dx sama dengan Y nya digantikan adalah 0, cosinus X adalah pi per 2, kemudian ditambah sin X adalah pi per 2 kali dy dx ya. Ini adalah min 1, berarti ini min 1, jadi min 1 min dy dx, yang ini adalah 0, yang ini adalah dy dx ya. Berarti 2 dy dx sama dengan min 1, berarti dy dx nya sama dengan min setengah, persamaan garis singgungnya adalah Y dikurang 0 sama dengan min setengah dikalikan X kurang pi per 2, Y sama dengan min setengah X ditambah pi per 4. Contoh 24, tentukan persamaan garis singgung atau disingkat PGS pada kurva Y kuadrat sama dengan 4X kurang 8 di titik dengan absis 3. Berarti kita cari ordinatnya. Untuk X sama dengan 3, berarti Y kuadrat sama dengan 4 kali 3 kurang 8. 12 kurang 8 sama dengan 4. Berarti Y nya sama dengan plus minus akar 4 sama dengan plus minus 2 ya. Jadi ini titik singgungnya adalah 3,2 dan 3,-2. Kita cari sekarang gradiennya, berarti Y kuadrat sama dengan 4X kurang 8 turunan terhadap X dari Y kuadrat sama dengan turunan terhadap X dari 4X kurang turunan terhadap X dari 8. Berarti ini adalah 2Y dy dx sama dengan 4. Berarti dy kita masukkan sekarang, oke, kita tulis dulu saja. Dy dx sama dengan 2 dibagi Y. Nah sekarang kita ambil untuk titik koma 3,2, berarti dy dx nya adalah 2 per 2 sama dengan 1. Kemudian untuk titik 3,-2 gradiennya adalah 2 dibagi min 2 sama dengan min 1. Jadi persamaan garis singgungnya yang pertama adalah Y kurang 2, gradiennya adalah 1 dikalikan X kurang 3. Berarti Y sama dengan X. Di sini adalah min 3. Min 3 berarti min 1.
Kemudian yang kedua persamaan garis singgungnya adalah ya, Y kurang jadi tambah 2, kemudian gradiennya adalah min 1 dikalikan X dikurang 3. Berarti Y sama dengan min X. Nah ini plus 3 jadi plus 1. Contoh 25. Tentukan persamaan garis singgung atau disingkat PGS pada kurva Y kuadrat min X kuadrat sama dengan 16 di titik dengan ordinat sama 5 ya. Ordinat itu berarti Y-nya sama dengan 5, berarti sini 5 kuadrat kurang X kuadrat sama dengan 16. Berarti X kuadrat sama dengan 25 kurang 16 adalah 9. Berarti X sama dengan plus minus akar 9 sama dengan plus minus 3. Jadi titik singgungnya ya adalah 3,5 dan min 3,5. Kemudian Y kuadrat kurang X kuadrat sama dengan 16. Kita cari gradiennya, berarti turunan terhadap X dari Y kuadrat dikurang turunan terhadap X dari X kuadrat sama dengan turunan terhadap X dari 16. Berarti 2Y dy dx kurang 2x sama dengan 0 ya. Berarti dy dx sama dengan x dibagi y. Nah, untuk yang pertama titiknya adalah 3,5, berarti gradiennya adalah dy dx sama dengan 3/5. Kemudian untuk titik min 3,5, berarti dy dx-nya atau gradiennya adalah min 3/5. Jadi persamaan garis singgungnya adalah yang pertama Y dikurang 5 sama dengan gradiennya adalah 3/5 dikalikan X kurang 3. Jadi persamaan kita kalikan saja sini, berarti 5Y kurang 25 sama dengan 3X kurang 9 atau 3X kurang 5Y. Kemudian ini di sini tambah 16 sama dengan 0. Jadi ini yang pertama. Yang kedua adalah Y kurang 5 sama dengan gradiennya adalah min 3/5 kali X, berarti ditambah 3. 5Y kurang 25 min X, min sama dengan ya min X min 9 atau ini 3X ya, 3X ya, berarti 3X tambah 5Y, kemudian ini pindah jadi min 16 sama dengan 0. Jadi ada dua persamaan garis singgung. Contoh 26. Tentukan persamaan garis singgung atau disingkat PGS pada kurva X kuadrat plus Y kuadrat min 2X min 4Y min 11 sama dengan 0. Ini persamaan lingkaran ya, di titik dengan absis 1. Berarti X sama dengan 1, kita masukkan sini 1 kuadrat tambah Y kuadrat kurang 2 kali 1 kali 4 kurang 4Y kurang 11 sama dengan 0. Berarti Y kuadrat kurang 4Y 1, ini min 2 berarti min 1, jadi min 12 sama dengan 0. Y min 6 kali Y plus 2 sama dengan 0. Berarti Y nya adalah 6 atau Y nya adalah min 2. Jadi titik singgungnya ya, adalah
1,6 dan 1, min. Selanjutnya kita menentukan gradiennya, berarti turunan terhadap X dari X kuadrat ditambah turunan terhadap X dari Y kuadrat kurang turunan terhadap X dari 2X kurang turunan terhadap X dari 4Y kurang turunan terhadap X dari 11 sama dengan 0. Berarti 2X tambah 2Y dy dx kurang 2 kemudian kurang 4 dy dx turunan dari 11 adalah 0. Oke, sama dengan 0. Kemudian kita kelompokkan boleh, berarti 2y kurang 4 dy dx sama dengan 2 kurang 2x, berarti dy dx sama dengan 2 kurang 2x dibagi 2y kurang 4, atau boleh disederhanakan lagi 1 kurang x dibagi y kurang 2. Untuk titik 1,6 ini gradiennya adalah dy dx sama dengan 1 kurang 1 dibagi 6 kurang 2. Ini 0 dibagi 4 sama dengan 0. Kemudian untuk 1, min 2 berarti dy dx nya sama dengan 1 kurang 1 dibagi min 2 berarti adalah 0 dibagi min 4 sama dengan 0 ya. Jadi persamaan garis singgungnya yang pertama adalah y kurang 6 sama dengan gradiennya 0 dikalikan x kurang 1, berarti persamaan garis singgungnya y sama dengan 6. Kemudian yang kedua y ditambah 2 gradiennya 0 dikalikan x kurang 1, berarti persamaan garis singgungnya adalah min 2. Contoh 27, tentukan y 2 aksen di titik 2,1 jika 2x kuadrat y kurang 4y pangkat 3 sama dengan 4. Berarti ini kita cari turunannya, berarti ini turunannya adalah 2x kuadrat, turunan dari y adalah y aksen ditambah y, turunan dari 2x kuadrat adalah 4x ya. Kemudian ini min, turunannya berarti jadi 12y kuadrat y aksen sama dengan 0. Kemudian kita substitusikan titik 2,1 ya. 2,1 berarti hasilnya adalah 2 kali 2 kuadrat y aksen ditambah 1 kali 4 kali 2 kurang 12 kali 1 kuadrat y aksen sama dengan 0. Baik, ini jadi 8y aksen ditambah 8 kurang 12y aksen sama dengan 0. Berarti 4y aksen sama dengan 8. Berarti y aksennya adalah 8 dibagi 4 sama dengan 2. Kemudian turunan yang pertama ini kita turunkan kembali, berarti turunannya adalah 2x kuadrat. Oke, jadi yang kedua kemudian ditambah y aksen dikalikan 4x ya, gitu. Kemudian ditambah yang ini adalah
Y dikalikan 4, kemudian ditambah 4X dikalikan Y aksen ya. Kemudian yang ini kurang 12Y kuadrat, berarti ini jadi Y 2 aksen, kemudian kurang lagi Y aksen, ini jadi 24 Y kali Y aksen sama dengan 0 ya. Oke. Ini kita sederhanakan dulu boleh, berarti di sini 2X kuadrat Y aksen, kemudian tambah 4XY aksen ditambah 4Y ditambah 4XY aksen ditambah kurang 12Y kuadrat Y 2 aksen, kemudian di sini kurang 24 Y kali Y aksen dikuadratkan sama dengan 0. Nah kemudian kita masukkan atau substitusikan titik yang pertama 2,1 dan satu lagi adalah Y aksennya sama dengan 2. Oke, kita masukkan sini berarti 2X kuadrat, berarti di sini X-nya adalah 2, berarti 4 jadi 8 ya. 8 Y. Nah, begitu. Kemudian di sini 4 kali 2 8. 8 kali Y aksennya 2 berarti 16. Kemudian ini 4 kali 1 jadi tambah 4. Kemudian yang ini 4 kali 2 adalah 8 kali 2 berarti tambah 16. Kemudian yang ini min 12. Oke. Kemudian ini Y aksennya adalah 4 kali 24 adalah 96. 96 kali Y-nya itu adalah 1, berarti ini min 96 sama dengan 0. Kemudian kita jumlahkan min 4Y beraksen sama dengan ya, ini adalah 20 36, berarti 36 dikurang 36 ini berarti adalah 60 ya. Jadi 60 berarti Y-nya adalah 60 dibagi min 4 sama dengan min 15. Demikian video pembahasan tentang turunan atau derivatif telah selesai. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.